Kembali lagi bersama saya Triga Matikaldi. Kali ini saya akan membahas pertarungan antara Raja Menteri melawan Raja dan Pion. Dan ya, perlu diketahui bahwa ini adalah part 2. Dan sengaja saya pisahkan dengan part 1 karena materinya terlalu banyak menurut saya. Jadi ya mau gimana lagi. Dan akhirnya saya bagi video ini ke dalam 2 bagian. Dan sekarang ialah part kedua. Dan di sini saya akan membahas bagaimana caranya menskakmat Raja Putih dengan posisi seperti ini. Pada video sebelumnya saya sudah membahas bahwa apabila raja berada di dalam daerah ini, maka hitam dapat melancarkan skakmat kepada Raja Putih. Ya, walaupun di sini hitam harus rela untuk di sini hitam harus rela perwira putih promosi agar, dan ya, itulah kunci dari skakmat Raja dan Pion Gajah pada baris ketiga atau baris ke-6. Ya, mau tahu caranya? Langsung saja. Yang pertama, di sini saya sudah menandakan petak yang diberi warna hijau. Di situ ialah tempat raja nanti akan melangkah. Jadi fungsi dari daerah ini ialah di sini Raja Hitam harus dapat menuju ke petak yang sudah diberi warna hijau dengan sekali langkah. Dan itulah idenya ya dari daerah dalam dan luar tersebut. Yang pertama ialah di sini hitam dapat mencoba untuk ngepin raja sehingga pion tidak dapat bergerak. Otomatis di sini raja harus bergerak. Ya, seperti ini. Ya, perlu diperhatikan bahwa apabila raja bergerak menuju F8, maka skenarionya akan sama seperti video yang pertama. Ya, di sini ya dalam langkah selanjutnya pion putih akan lenyap dan akhirnya hitam dapat melancarkan skakmat. Sangat mudah. Tetapi di sini putih dapat melangkah menuju G7 berniat untuk melakukan manuver ya seperti itulah pokoknya mah. Dan kita dapat mengepin kembali Raja Putih. Dan apabila raja bergerak, kita akan menggerakkan raja dan membiarkan perwira putih promosi. Ya, yang jelas ialah walaupun dalam posisi seperti ini, ya ini bukanlah draw. Dan di sini hitam dapat melancarkan skakmat. Dan dengan mudahnya hitam memenangkan permainan. Kembali lagi kawal. Jadi konsep yang paling utama ialah di sini hitam harus menggiring menterinya menuju baris kedua di sini. Di belah sini atau belah sini ya sama aja. Yang penting nanti hitam dapat melancarkan skakmat dalam satu langkah menuju petak ini. Petak ini. Yang tadi sudah diberi tanda sebelumnya pas Raja Hitam melangkah. Ya, itulah key poinnya. Dan perlu diingat bahwa apabila raja menghindar seperti ini, ya, kita dapat melakukan skak dan tidak mungkin dihalangi, raja harus bergerak seperti ini. Dan ya, menteri sudah di baris kedua,
raja hitam berada di baris ke-1, maka kita hanya perlu memajukan rajanya. Promosi, maka skakmat. Iya, mudah bukan? Jadi itulah inti dari itulah inti menteri melawan pion pada rank ke-7. Dalam situasi ini pionnya ialah pion gajah. Ya, hal yang selanjutnya ialah pada posisi seperti ini daerah dalam lebih luas dikarenakan raja hitam di sini berada pada posisi luar. Apabila kita ibaratkan seperti ini, tanda seperti ini ya. Apabila raja putih berada di sini, maka maka situasi akan menjadi situasi sebelumnya yang tadi. Dan apabila raja hitam berada di posisi seperti ini, posisi luar atau di kanan, ya, maka skakmat akan sama, polanya masih sama, tetapi ada perluasan wilayah karena raja hitam dapat melangkah lebih dari sekali. Raja hitam dapat melangkah 2 kali pada saat melancarkan skakmat. Apabila bingung, langsung saja kita akan menjelaskan. Yang pertama ialah skak terlebih dahulu seperti biasa, menghindar, skak lagi. Dengan metode-metode sebelumnya, pola-pola yang kalian pasti sudah mengingatnya. Menteri, raja, pion. Sudah bosan. Lalu dalam posisi seperti ini, raja dapat melangkah sekali dan kita akan melakukan hal yang sudah dipraktikkan tadi seperti biasa, dekati, dan apabila promosi, skakmat. Jadi keunggulan dalam posisi seperti ini ialah raja dapat melangkah 2 kali menuju petak yang diberi warna hijau. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa menteri lawan pion termasuk endgame yang lumayan jarang dibandingkan dengan endgame permainan akhir benteng melawan benteng ataupun benteng melawan gajah kuda misalnya. Menteri lawan pion termasuk endgame yang jarang. Tetapi apabila kalian menggeluti catur, pasti 2 kali 3 kali kalian pernah merasakan posisi endgame seperti ini. Makanya kalian wajib mengetahuinya. Yang terakhir ialah apabila pion di sini ialah pion benteng. Situasi masih sama. Di sini terdapat daerah dalam dan daerah luar. Apabila raja berada di daerah dalam, maka kita menang. Apabila raja berada di daerah luar atau di garis merah, maka permainan menjadi seri. Itulah key point dari endgame pion lawan menteri. Tetapi pion benteng tergolong cukup unik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena di sini menteri tidak dapat menggunakan pola-pola sebelumnya. Maksud saya ialah apabila kita mendemonstrasikan hal yang awal-awal seperti skak seperti ini, dan apabila raja bergerak menuju ujung atau H8,
yang jelas ialah menteri di sini harus bergerak. Karena apabila menteri tidak bergerak atau menggerakkan raja, maka hasilnya ialah stalemate atau remis. Ya, itulah inti dari pion benteng kali ini. Dikarenakan papan catur cuma ada 64 petak atau 8 kali 8. Makanya di sini raja tidak dapat bergerak menuju I8 atau menuju H9 misalnya. Ya, itulah inti dari menteri lawan pion benteng. Tetapi ya, ada daerah dalam dan daerah luar. Berarti apabila Raja Hitam berada di daerah dalam, maka permainan akan dapat dimenangkan oleh hitam. Ya, bagaimana caranya? Saya akan langsung menjelaskannya. Ya, masih sama di sini Raja Hitam harus melangkah menuju petak yang diberi warna hijau dengan 2 kali langkah. Ya, karena di sini hitam harus membiarkan putih untuk mempromosikan menterinya. Ya, adegannya sama seperti pion gajah, tetapi ya ini tergolong lumayan mudah. Pertama, seperti biasa kita akan melancarkan skak. Kita akan melancarkan skak, bergerak, dan kita akan melancarkan skak sekali lagi dan skak. Ya, posisi sudah mantap dan sekarang waktunya raja untuk bergerak. Set, promosi dan set. Ya. Yang jelas ialah menteri di sini tidak berguna. Ya. Walaupun menteri dihitung dengan 9 poin, tetapi dalam posisi seperti ini malah menteri memiliki poin 0, bahkan minus ya. Ya, karena di sini menteri tidak berguna. Maksudnya ialah kemanapun menteri melangkah, maka ya hitam dapat melancarkan skakmatnya dengan menteri menuju petak yang sudah diberi warna hitam. Diberi warna merah. Misalnya menteri menuju sini langsung dilahap oleh menteri hitam dan skakmat. Tetapi apabila menteri putih ingin berguna sedikit, maka menteri dapat menuju H5 misalnya, menunda skakmat, dan raja dapat bergerak dengan leluasa walaupun hanya sementara, dan akhirnya sih akan kembali skakmat. Tetapi ya minimal menteri di sini berguna sedikit dengan membuang tempo. Ya, yang penting skemanya sudah terlihat. Di sini Raja Hitam dapat melangkah 2 kali menuju petak hijau dan melancarkan skakmat. Dan menteri harus diposisikan dengan benar, maka permainan akan menjadi sangat mudah bagi hitam. Ya, tinggal diatur-atur, maka skakmat. Ya. Jadi intinya dalam permainan akhir kali ini ialah terkadang terkadang balapan promosi dapat dimenangkan oleh kita, tetapi kadang juga tidak dapat dimenangkan oleh kita dan dimenangkan oleh musuh misalnya. Di sini kita pasti hanya perlu 1 langkah lagi saja untuk mempromosikan pion kita menjadi menteri, tetapi kita tidak dapat melakukannya.
Ya, dan inilah ya, maksudnya ialah yang jelas pasti kalian tidak ingin kalah, minimal ya remis misalnya, atau menang kalau bisa. Dan inilah permainan akhir, yang permainan akhir kadang menentukan segalanya, ya, menentukan apakah kita menang atau tidak. Dan inilah permainan akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.